Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga kita dan keluarga kita diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang halal berkah yang banyak untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan memaparkan tentang beberapa metode dalam psikologi pendidikan bagian kedua. Oke, kita mulai pembahasan. Untuk jenis metode yang pertama dan yang kedua sudah saya paparkan pada video yang lalu. Kita lanjut untuk jenis metode yang ketiga, yaitu metode klinis. Apa yang dimaksud dengan metode klinis? Metode klinis adalah metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan data secara lebih rinci mengenai perilaku penyesuaian dan kasus-kasus perilaku menyimpang. Contoh, perilaku antisosial, gangguan emosional, masalah delinkuensi atau kenakalan remaja, dan sebagainya. Ada dua jenis studi kasus dalam metode klinis. Yang pertama, studi kasus klinis. Yang kedua, studi kasus perkembangan. Yang pertama, studi kasus klinis. Studi kasus klinis digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah, di antaranya masalah kesukaran belajar, masalah gangguan emosional, masalah delinkuensi atau kenakalan remaja, lalu dianalisis dan diinterpretasikan untuk menemukan sebab-sebab yang menimbulkan masalah tersebut. Yang kedua, studi kasus perkembangan, yaitu digunakan untuk mengetahui bagaimana jalannya perkembangan dari satu aspek ke aspek tertentu. Contohnya, bagaimana perkembangan emosi anak umur 6-9 tahun. Sehingga kita dapat menentukan metode pengajaran matematika yang tidak menimbulkan terlalu banyak kecemasan pada anak tersebut. Ada dua macam pendekatan dalam studi perkembangan. Yang pertama yaitu pendekatan longitudinal. Yang kedua pendekatan cross-seksional atau disebut juga dengan pendekatan transversal. Yang pertama, pendekatan longitudinal, yaitu penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu pada subjek yang sama. Contoh, kita meneliti perkembangan emosi anak dalam jangka waktu 3 tahun, misal dari usia 6 tahun sampai 9 tahun. Yang kedua, pendekatan cross-seksional atau disebut juga dengan pendekatan transversal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memakai sampel-sampel yang mewakili usia anak yang ingin kita teliti. Contohnya, kita menggunakan sekelompok anak usia 6 tahun untuk mengetahui emosi anak usia 6 tahun tersebut. Lalu sekelompok anak usia 7 tahun untuk mengetahui kondisi emosi anak usia 7 tahun tersebut, dan seterusnya, sampai akhirnya kita mengambil sampel dari sekelompok anak usia 9 tahun untuk mengetahui kondisi anak usia 9 tahun. Kemudian, kita ambil kesimpulan perkembangan emosi setiap tingkat usia, sehingga dapat disimpulkan perkembangan emosi anak dari usia anak 6 tahun sampai 9 tahun. Ini merupakan contoh dari pendekatan cross-seksional atau transversal. 4. Metode diferensial. Metode diferensial adalah metode yang digunakan untuk meneliti perbedaan-perbedaan individual atau siswa yang terdapat di antara anak didik. Metode diferensial menggunakan berbagai macam teknik pengukuran. Contoh, kita menggunakan alat ukur berupa tes dan kita mengadakan tes untuk mengetahui minat, bakat, skill atau kemampuan dan lain-lain yang dimiliki setiap individu atau siswa. Bisa juga menggunakan angket dan sebagainya, serta menggunakan statistik untuk menganalisis. 5.
Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah serangkaian percobaan yang dilakukan eksperimenter atau peneliti yang bereksperimen di dalam sebuah laboratorium atau ruangan tertentu lainnya. Adapun teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan data yang akan diangkat. Misalnya, data pendengaran siswa, penglihatan siswa, gerak mata siswa ketika sedang membaca, kecepatan bereaksi seorang siswa terhadap stimulus tertentu, dan sebagainya. Contoh lain dari metode eksperimen yaitu, misal, fasilitas di sekolah A memiliki proyektor, LCD, dan fasilitas lengkap lainnya dalam pembelajaran. Sedangkan sekolah B tidak memiliki fasilitas yang dimiliki seperti di sekolah A. Lalu bagaimana proses perbedaan pembelajaran anak yang terjadi di antara kedua sekolah tersebut? Demikianlah pemaparan dari saya tentang metode-metode dalam psikologi pendidikan. Sebenarnya banyak metode, tapi saya hanya memaparkan 5 metode yang sering digunakan dalam psikologi pendidikan. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat. Sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Sampai jumpa.